Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanesta. Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 4? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya. Karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula, pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku Penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 4 ya. Dan kali ini akan kita bahas kembali untuk jilid 4C ya. Kita mulai dari tema 6 ya. Jadi untuk video kali ini akan kita bahas setiap pembelajaran. Jadi kali ini nanti akan kita bahas tema 6, subtema 1 pembelajaran 1 ya, mulai dari materi dan juga latihan soalnya. Langsung saja adik-adik sekalian ya, kita lihat di tema 6 cita-citaku. Nah, tema 6 cita-citaku ini subtema 1. Subtema 1 itu aku dan cita-citaku ya, aku dan cita-citaku. Nah, untuk pendamping pembelajaran 1 di sini nanti ada muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian ada muatan pelajaran IPA ya, ada 2 muatan pelajaran yang akan kita bahas ya. Langsung saja kita mulai dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Di sini yang dibahas tentang mengenal puisi dan ciri-cirinya ya. Jadi adik-adik sekalian tentunya pernah mendengar ya kata-kata puisi. Nah, apakah kamu pernah membayangkan akan menjadi apa saat dewasa nanti? Nah, ini karena temanya cita-cita ya. Apa keinginanmu di masa depan? Keinginan yang ada dalam pikiranmu itu adalah cita-cita. Nah, ini. Jadi keinginan yang ada dalam pikiran itu bisa kita sebut dengan cita-cita ya, adik-adik sekalian ya. Ini bisa di garis bawahi. Cita-cita itu adalah keinginan yang ada di dalam pikiran. Nah, misalnya di sini ada Komang. Ia bercita-cita menjadi pembaca berita. Oleh sebab itu, Komang rajin membaca agar dapat mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, ada sebagian orang yang menuliskan cita-citanya dalam bentuk cerita. Ada juga yang menuliskan dalam bentuk puisi. Nah, bagaimana kita bisa membedakan tulisan tersebut adalah cerita atau puisi? Nah, ini di sini ada sebuah puisi dengan judul Cita-cita ya. Oke, adik-adik sekalian, ini akan saya baca. Cita-cita, karya Frida. Pikiranku melayang ke suatu masa. Aku pun bertanya-tanya, mau jadi apa aku saat dewasa? Tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Ya, aku ingin menjadi pembaca berita yang senantiasa tampil di layar kaca, menyampaikan segala peristiwa. Aku berjanji akan berusaha, belajar tanpa lelah dan tanpa putus asa, demi menggapai cita-cita. Nah, ini adik-adik sekalian ya, ini puisi dengan judul cita-cita. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan ya bahwa puisi tadi, tulisan yang berjudul cita-cita tersebut merupakan contoh puisi ya. Jadi puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Itu pengertian puisi ya. Puisi adalah karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan, dilihat dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Nah, pengarang puisi itu dinamakan apa? Penyair ya. Penyair itu adalah pengarang puisi. Nah, ciri-ciri puisi itu penyusunan baris dan bait serta bahasanya terikat oleh irama dan rima ya. Oke. Kemudian apa itu yang dinamakan baris dan bait dan apa itu yang dinamakan irama dan rima? Kita lihat di sini ya. Jadi
Langsung aja kita perhatikan di sini ya, kutipan puisi cita-cita. Lah, yang dinamakan bait itu seperti ini ya. Nah, ini satu bait terdiri dari 3 baris ya. Baris 1, 2, 3 ini namanya bait ya. Jadi kumpulan beberapa baris itu dinamakan bait ya. Kalau baris itu kumpulan beberapa kata itu membentuk kalimat ya, membentuk baris. Nah, kemudian irama dan rima. Irama itu adalah keselarasan bunyi pada suatu keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Misalnya ini ya. Tiba-tiba aku berpikir tentang cita-cita. Nah, ini berarti A. Nanti aku mau menjadi seperti apa? Ini A. Ini namanya adalah rima ya, Adik-adik sekalian ya. Kalau irama, tadi irama, maaf ya. Irama adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat membacakan puisi ya. Jadi panjang pendeknya bunyi. Tiba-tiba ku berpikir tentang cita-cita. Jadi ada yang dibaca panjang, ada yang dibaca pendek, itu namanya irama. Kalau rima ya, kalau rima itu persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Ini tadi rima, kalau tadi irama ya. Itu bedanya rima sama irama. Nah, ini puisi ini berima sama, ini a a a. Nah, ini ya. Jadi setiap baris dalam bait puisi ini berakhiran a. Nah, ini namanya rima ya. Oke, adik-adik sekalian, itu sedikit penjelasannya. Sekarang kita langsung ke ayo berlatih ya. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang puisi? Nah, pengertian puisi tadi apa? Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dirasakan. Di sini udah saya tuliskan ya, adik-adik sekalian ya, dalam bentuk ketikan supaya membacanya lebih jelas ya. Oke ya. Jadi puisi adalah sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan hati penyair tentang maaf ini ya, harusnya bukan tentang yang tentang yang dirasakan, ada yangnya. Jadi sebuah karya sastra yang berisi curahan perasaan hati penyair tentang yang dirasakan, dilihat dan dipikirkan dengan menggunakan kata-kata. Nah, itu untuk soal pertama. Kemudian soal yang kedua, sebutan untuk pembuat puisi itu adalah penyair ya. Tadi pertanyaan yang kedua itu sebutan untuk pembuat puisi itu dinamakan penyair ya. Ini jawabannya penyair. Kemudian nomor 3, ciri-ciri puisi. Nah, ciri-ciri puisi yaitu penyusunan baris dan bait serta bahasanya terikat oleh irama dan juga rima. Kemudian pertanyaan nomor 4, pengertian bait dan baris dalam puisi. Nah, jadi puisi tersusun dalam bentuk bait-bait. Dalam satu bait puisi terdapat beberapa baris, kata ataupun kalimat lah. Jadi bait itu berarti kumpulan dari beberapa baris ya, adik-adik sekalian ya. Mungkin kalau lebih jelasnya, sedangkan baris sendiri itu kumpulan beberapa kata ya, akan terbentuk baris atau kalimat. Nah, itu ya perbedaan bait dan baris. Kemudian untuk nomor 5 ya, perbedaan irama dan rima dalam puisi ya. Jadi irama itu adalah keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata, itu irama ya. Cukup sampai sini juga tidak apa-apa adik-adik sekalian ya. Kemudian rima. Rima itu persamaan bunyi yang ada dalam baris-baris puisi. Ya, ini contohnya tadi a a a a, itu rima. Kemudian nomor 6. Pertanyaannya ini saya ulang lagi, tidak apa-apa ya. Dalam puisi cita-cita, cita-cita apakah yang ingin dicapai oleh penyair? Pada bait keberapakah kamu mengetahui informasi tersebut? Nah, ini. Jadi adik-adik nanti soalnya bisa dibaca lagi ya. Ini langsung saya tuliskan jawabannya di sini. Oke. Jadi yang ingin dicapai oleh penyair apa? Ya. Cita-cita yang dicapai oleh penyair adalah penyiar berita tadi ya, seperti kita lihat penyiar berita. Kemudian pada bait keberapa? Pada bait kedua ya, kita dapat mengetahui informasi tersebut. Mungkin bisa kita lihat lagi tadi ya di puisi cita-cita. Nah, jadi puisi cita-cita ini ada berapa bait? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bait. Lah, tentang cita-cita penyair tadi ada di bait kedua ini ya. Pilihanku jatuh kepada pembaca berita. Itu adik-adik sekalian ya, untuk ayo berlatih yang muatan bahasa Indonesia halaman 4. Selanjutnya masih di pembelajaran 1, muatan pelajaran IPA. Ini mengamati siklus hidup makhluk hidup ya. Jadi meskipun tidak bercita-cita menjadi dokter hewan,
Fitri sering memperhatikan hewan-hewan di sekitar rumahnya. Anak kucing yang dulu dilihatnya di bawah pohon ternyata sekarang sudah menjadi besar. Sama seperti makhluk hidup lainnya, kucing juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah, ini yang perlu digarisbawahi adik-adik sekalian, pertumbuhan itu apa? Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh, itu namanya pertumbuhan ya, bisa digarisbawahi ini ya. Pertumbuhan adalah, pengertian pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu adalah perubahan bentuk tubuh karena tambah tinggi ya, tambah berat lah itu. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Itu perkembangan ya. Jadi pematangan fungsi alat tubuh ya, itu namanya perkembangan. Nah, itu bisa digarisbawahi ya adik-adik sekalian ya, untuk dipelajari dan diingat-ingat ya, bedanya pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan terjadi selama siklus hidup makhluk hidup. Nah, ini kita bisa dilihat ya, siklus hidup kucing dimulai dari anak kucing, kucing muda, kemudian kucing dewasa, beranak, punya anak kucing, dan seterusnya. Itu namanya siklus hidup. Oke, sekarang kita ke ayo berlatih ya. Soal nomor 1A, jelaskan perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang B, Fitri memelihara kelinci. Setiap hari ia mengamati kelinci tersebut. Tubuh kelinci tersebut semakin besar, gerakannya semakin lincah. Apakah kelinci mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Jelaskan. Oke. Yang nomor 1 kita diminta menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang B kita diminta menjelaskan apakah kelinci yang diamati Fitri itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Oke, untuk yang nomor 1 dulu adik-adik sekalian ya. Jadi perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah perubahan bentuk tubuh karena adanya pertambahan tinggi dan bobot tubuh ya. Sedangkan perkembangan adalah proses pematangan fungsi alat tubuh seperti alat perkembangbiakan, kemampuan gerak, kemampuan berbicara, dan kemampuan berpikir. Kemudian untuk pertanyaan yang B tadi, Fitri memelihara kelinci. Setiap hari ia mengamati kelinci tersebut. Tubuh kelinci tersebut semakin besar, gerakannya semakin lincah. Kelinci tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi kelincinya mengalami pertumbuhan dan perkembangan, itu jawabannya adik-adik ya. Karena apa ini? Karena ukuran tubuh kelinci semakin besar dan semakin aktif bergerak ya. Jadi pertumbuhannya, ukuran tubuhnya semakin besar, perkembangannya ini semakin aktif bergerak. Itu adik-adik sekalian ya, untuk soal nomor 1A dan juga B. Sekarang soal nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Nah, tuliskan urutan siklus hidup hewan seperti contoh ya. Ini misalnya ayam. Siklus hidupnya mulai dari telur menjadi anak ayam, kemudian ayam dewasa. Lah ini kemudian ayam dewasa bertelur ya, kemudian menjadi anak ayam dan seterusnya. Nah, selanjutnya untuk sapi, kupu-kupu, belalang, dan kura-kura seperti apa siklus hidupnya? Nah, di sini udah saya tuliskan juga adik-adik sekalian ya. Sapi itu dimulai dari anak sapi, kemudian menjadi sapi dewasa ya. Sapi dewasa beranak lagi menjadi anak sapi, sapi dewasa, dan seterusnya. Kemudian untuk kupu-kupu ya, mulai dari telur, larva atau ulat, kemudian larva menjadi pupa atau kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, kupu-kupu dewasa nanti bertelur lagi dan seterusnya. Selanjutnya belalang. Belalang itu bertelur ya. Telur berubah menjadi nimfa. Nimfa menjadi belalang dewasa, bertelur lagi. Kemudian untuk kura-kura ya. Kura-kura ini juga bertelur menjadi anak kura-kura, kura-kura muda, kura-kura dewasa. Kura-kura dewasa nanti mengalami perkembangbiakan lagi, bertelur, anak kura-kura, dan seterusnya. Itu untuk soal nomor 2 adik-adik sekalian ya. Oke. Jadi untuk pembelajaran 1 di tema 6, subtema 1 sudah kita bahas ya adik-adik sekalian ya. Untuk pembelajaran 2 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat, dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.